Mejuah-juah man banta kerina kasih paksana kita neruskan pejejenta minggu enda ibuat ibas kitab Efesus pasal 4 ayat 22 seh 24 ko oge kendina bagenda dagai tangtangilah manusia si male sirbahan cakam geluh bagi si engguna manusia si male si menekan bana alu sura-surana si nipu pusuh pratendu ras perukurendu kerina arus iklim barui pakailah manusia simbaru si itep parikut ken tempas di bata dengan encidahkan bana ibas kegeluhan si tuhu-tuhu adil ras badia kekelengan Tuhan ibas minggu enda kita iberikan rukur karena manusia jadi ia iakui atau ipercayai GBKP karena manusia wagira ibas konfesita manusia enda piga pemikiran si berkena si pertama manusia itu segambar dengan Tuhan bagi kira-kira maka manusia itu terdiri dari kula kesah tendi banci sinen bas buku PJJ maka manusia itu menerima kebebasannya sendiri maka si pempatkan manusia itu sudah pernah jatuh ke dalam dosa mengkhianat kepada Tuhan bagilah makana banci dengar kange manusia yang mulih ku di bata arkiteken kematian Yesus Kristus di kayu persilang bagaimana igambarkan GBKP manusia enda ya jadi ibas bahan pejejenta salah satu dari pemikiran konfesi itu iangkatkan mekap karena proses kembalinya manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa kepada kegeluhan manusia si banci iperembak generasi di bata MC ibuat temana manusia simbaru bagi kira-kira kekelengan Tuhan jadi lah kita ngerana karena pikiran-pikiran si deban karena mungkin ada si deban nakari bansika kita diskusi tapi baswarienda kita memang khusus ngerana karena manusia simbaru simbaru artinya adibas bahasa aslina tendu enda i salin kubas kata si mengartikan bahwa manusia itu ananeus tai artinya ia ibaharui maksudnya labo iganti bagilah ganti tapi direnovasi atau dibentuk ulang bagi kira-kira dibentuk ulang diperbaharui kembali itu kata yang dimaksud bagilah maka seperdiatekan kaisi katakan Paulus memang intina si katakan andai intina ngeluh ibas Kristus jadi ketika manusia si ngondabu kubas dosa ngeluh ibas Kristus itulah kegeluhan manusia simbaru jadi enda kuakap sangat terikat atau terhubung antara bahan tendaras kaisi maksudkan oleh konfesi bagi bas buku PJJ. Nah, kekelengan Tuhan, aku ngidahsa ada 3 proses yang diperintahkan atau diminta atau dirimain oleh Paulus di tulisan ini. Jadi ada 3 proses karena memang ada si perdiatekan kalimat ananeustai nendai atau kata nendai ini kan bentuknya present infinitive passive
present infinitive pasif. Jadi dia nggak bentuk aktif. Memang dia berproses, tapi dilakukan oleh pelaku itu, bukan dari kita. Labansi kita memperbaharui diri. Dia berbentuknya pasif. Jadi Kak makanina Paulus berikanlah diri induk pelimbarui. Jadi kita tinggal memberi saja. Proses sing melakukan pembaharuan, ketika sudah kita memberikan hati dan pikiran, kita akan diberbaharui. Jadi bukan melakukan pembaharuan sendiri, bukan. Tidak bisa. Ulat tidak bisa mengubah dirinya menjadi kupu-kupu. Itu proses yang dilakukan oleh Sang Pencipta. Bagi kira-kira pembaharuan ini nadai. Metamorpo. Jenarir na metamorfosis itu. Begitu. Proses si telu si maksudkan kami jenda. Mekam. Si pertama, katakan Paulus, tangtangi manusia si male. Itu yang tidak boleh tidak. Tangtangi. Kalau bahasa aslinya, buang itu. Karena kalau itu terus kamu pakai, dia akan menguasai kamu. Dan kamu selalu hidup seperti sedia kala. Laban silang. Kamu akan pasti hidup seperti sedia kala. Maka tangtangi. Soalnya manusia sindekah dia punya kuasa, punya power begitu. Lihat surah-surahnya sendiri. Jadi karena dia punya surah-surah sendiri, surah-surah dibata, lanai siat dibahas. Maka dibuang itu. Musnahkan, matekan, tangtangi, ulanai pakai gitu. Ini kan pakaian ini kalau tangtangi. Bisa jadi pakaian. Sesuatu yang dipakailah. Tangtangi. Nah itu proses pertama. Jadi adanya kerelaan dari kita untuk membuka manusia lama. Ulamin nyaman siakap begini. Artinya perban atai jadi ngomriah syakap begitu. Maksudnya. Maka sekalian artinya berjuang melawan surah-surah daging. Menanggalkan manusia lama. Maka si kedua kan, Nina, pusuh peraten duras perukurendu, kerina arus ipelimbarui itu tadi, ipelimbarui. Berarti ketika Anda sudah memberikan semuanya, menanggalkan yang lama, kemungkinan besar roh akan bekerja. Nah, endak kuakap si penting man banta kekelengan Tuhan. Ini ada dua transformasi atau ada dua pembaharuan. Si berekena igambarkan Paulus. Si pertama, pembaharuan roh. Adi bahasa karo pusuh peratendu. Jadi pembaharuan roh, pembaharuan pusuh, pembaharuan hati atau transformasi hati sangat penting. Hati sama-sama kita tahu itu adalah pusat dari kehidupan manusia. Hati menjadi potensial untuk memberikan manusia kekuasaan atau kemampuan untuk memilih atau membuat keputusan. Itu berasal dari hati. Maka melalang penulis-penulis si ngatakan maka hati itu memang itulah pusatnya. Itulah pusat batin dan pusat seluruh kehidupan manusia. Dia adalah pribadi manusia itu sendiri. Jadi siapa manusia itu ditentukan oleh isi hatinya, gambaran hidupnya ditentukan oleh apa yang ada dalam hatinya, yang ditunjukkan oleh hatinya. Jadi dosa nggo encedai hati. Hati nggo sakit. Lanai ia ngasup mendorong kita guna rehku di bata.
Dosa melumpuhkan efektivitas kinerja hati kita. Kak makana maka dosa engkau mewarnai keseharian hidup manusia. Malah sih mengerikan dekam. Dosa sudah mampu merubah karakter manusia dalam mengambil keputusan dan dalam melakukan kehidupannya sehari-hari. Bahkan kapasitas manusia pebanci iubah oleh dosa. Pikiranna, emosina, perkataanna, perbuatanna sudah diubah oleh dosa sehingga cenderung membuat orang lain terluka, cenderung menyerang orang lain. Padahal emosi itu ada untuk menggetarkan kita melakukan yang terbaik. Tapi arkitektur dosa semuanya sudah diubahkan oleh Tuhan. Kapasitas hidup tapi diubah oleh Tuhan. Diubah oleh dosa. Itulah ngerinya dosa ini kalau sudah masuk ke dalam hati. Dia akan mewarnai. Adiba situasi si bagenda uga kap duban kita baru. Kalau kita pun dikuasai, kalau hati kita pun sedang dikuasai. Maka perlu kalau kita rukur. Lah mungkin kita membangun rohaniah kita dengan hati seperti ini. Dosa akan tetap membawa kita kepada hidup yang jauh dari Tuhan. Rehlane beluhna kita. Rebansingan hati Tuhan. Makanya penting transformasi hati. Hati itu pusat dari hidup manusia. Bagaimana dengan perukuran atau pikiran? Ini sering sekali Paulus katakan. Sering. Manusia enda makhluk berpikir. Alu pikiranna manusia banci menyelesaikan persoalannya. Manusia bisa menciptakan segala macam kemajuan teknologi. Manusia bisa memberikan gagasan, ide, pikiran yang bisa mengembangkan hidupnya jauh lebih meningkat atau jauh lebih baik. Itulah pikiran. Jadi pikiran manusia ini, artinya bisa menjadi kehidupan yang lebih bagus, membawa dia mencipta, berkarya atau bagi apapun itu. Nah, si peduakan pikiran manusia atau akal manusia, akal budi manusia, itu salah satu menjadi energi atau panci katakan ilibatkan oleh Yesus merenda sangat ia berfirman untuk manusia bisa mengasihi Allah. Kelengilah di batandu asa ukur duli pikirandu akal budimu. Berarti melalui akal budi yang begitu luar biasa manusia bisa mengasihi Allah. Banci di manusia ngelakukan perubahan si muhuli yang luar biasa karena pikiran itu bisa menjadi sesuatu yang besar bagi kak makanya cara orang mengelola pikirannya itu yang disebut sering mindset bisa memberkati orang lain, bisa memberi kekuatan kepada orang lain melalui masukan-masukan, solusi-solusi, jalan keluar. Apapun sesuatu yang dipikirkan besar oleh orang yang berpikir jauh lebih besar akan memberkati orang lain. Terus apa jadinya? Kalau pikiran itu dikuasai dosa. Enggo sekal ngerina kekelengan Tuhan. Salah satu peluang iblis terbesar sebagai senjata yang luar biasa menghantam manusia, merencanakan yang jahat, ada dalam pikiran manusia. Jadi pikiran dia ngerikan, lah terjendarat ngenjatuh. Kita pebanci racunina.
Entah apa-apa dibilang pikiran kita ini ke hati kita ini. Sehingga dia memproduksi hal-hal cemas, hal marah, emosi apa segala macam. Maka dilakin diperbaharui. Dan usaha luar biasa. Lanai mungkin kita jadi kaib itu orang senina. Kalau hati kita pun jahat, pikiran pun jahat, selesai hidup kita. Selesai. Itulah hal dua yang menjadi manusia, membuat kita manusia seutuhnya. Si dua ekapkan menjadi karakteristik hidup baru atau manusia baru. Pusuhna merespon orang lain. Pikirannya terbuka dan membawa perubahan besar. Itu salah satu karakteristik manusia baru. Pembaharuan mindset, pola pikir. Di dalamnya ada positive thinking. Di dalamnya juga ada memberikan hal-hal baru atau big thing. Think big. Bagai kira-kira. Maka berikan min pikiran taras pusuhta. Iplim barui. Ulah demi bahas. Dengan pikiran-pikiran yang sia-sia. Bahkan mencelakakan. Menyerang orang lain. Itu pikiran apa itu? Siapa yang mengelola pikiran saudara? Sehingga pikiran itu timbul sesuatu yang jahat. Bagai. Enggo cilaka kal. Adi ku gereja pe kita rusur teman senina. Pulung pe kita rusur. Adi otak tenda tetap si kuasai. Bahkan kita berikan kepada kekuatan-kekuatan dunia ini untuk mengelola. Langa bolit perubahanna. Karakter kita tetap. Karena karakter itu datangnya dari hati. Hati kita belum sampai kepada Tuhan. Bagaimana bisa diperbaharui, dibentuk, direnovasi? Anda aja belum membuang yang dulu. Membuang apotitestai. Membuang, menanggalkan. Walah banci, 2 lapis ban bajuta bagi. Wah nih, bicara religia kita dipakai dengan kang. Pakai sirap basendai malket terus pakai simbaru lit orang na melali orang na bau dengar bagela terus adi Yesus melali singgur rasa dosa ni dia mana mau kita mendenden tapi harus suruh ngusindaikan Tuhan lah singgur rasa dosa nggak mau dia mana mau dia tercemar dengan dosa. Itu penting hari ini kekelengan Tuhan. Maka kencai perbaharui. Pakaikanlah manusia simbaru. Si ite parikutkan tempas di bata. Itu ya. Jadi manusia dulu yang pertama ada Adam Hawa. Itu tempas di bata. Berarti masih bisa kita ya segambar dengan Tuhan. Masih bisa. Darah Kristus. Si enggo ngeruntuhkan kerina kuasa-kuasa dosa. Man banta. Enggo jadikan kita jadi tinupa simbaru. Enggo kita baru. Maka berjuanglah untuk hidup baru. Karena tanda-tanda geluh simbaru enggo diberi kena. Adil. Ras. Badia. Badia itu kan. Suci, bersih, meciho pusuh perhatian. Tandana manusia yang baru. Jadi adi meciho ni ngene dekam. Adi lau meciho itu adi tradisi sedekah lau meciho lau perdamene. Adi nggo tunggah-tunggahan lau meciho ngordame bagi. Jana adi lau meciho ni ne enda dekam lau si merhat kita nginem ca. Malam-malam ya bagi. Jadi begitulah suasana hati kita, suasana pikiran kita, nggak pikiran panas atau kepala panas, tapi kepala dingin, meciho. Terus perbuatannya adil, benar. Lah salah bagi. Adil itu benar bahasa Indonesia.
Jadi nggak salah, sesuatu yang dia pikirkan dan dia rasakan, dia respon, dia berikan buat orang lain, lah salah. Bagaimana ia kekelengan Tuhan, ibas bahan pejejen tenda. Marilah maju kita tingkatkan iman, kualitas kita kepada Tuhan, kualitas iman kita. Si berikan pusuh pratenta, guna iplim baru iman Tuhan. Si berikan pikiran ta, iklim baru Tuhan. Gelah kita jadi manusia sim baru. Tuhan si masu-masu.